serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama, ayat 14 ini andai saja kaum muslimin sedang terzalimi dan mereka melawan tulus karena Allah, Allah pasti akan berikan kemenangan dan Allah akan membunuh musuh-musuh mereka sebagaimana ayat ini menjelaskan. Ayat 15, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim, dan menghilangkan panas hati orang-orang beriman, ya, artinya jengkelnya, dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya dengan melawan tulus ikhlas karena Allah, Allah akan berikan ketenangan jiwa dengan kemenangan. Ayat 16, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kau mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah. Maksudnya tidak memilih jalan Allah, tidak memilih kecuali jalan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 17, maka nadil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Enggak boleh orang musyrik jadi pengurus masjid. Nyumbang pun kadang-kadang ini masih dibahas oleh para ulama gitu. Apalagi kalau sampai ke fasilitas masjidnya gitu, yang diterima dari kaum muslimin. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Ulama mengatakan memakmur jadi pengurus ataupun membiayai masjid itu. Sedang mereka mengakui bahwa diri mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam api neraka. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat 19. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah kalian mengira, apakah orang-orang yang memberi minuman, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Enggak bisa sama antara orang musyrik, walaupun mereka kasih minum dan makan jemaah haji dulu di zamannya mereka urus Ka'bah, tidak akan sama dengan orang beriman kepada Allah hari kemudian dan berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya Allah tentu menerima amal dari orang-orang yang beriman. Ayat 20-nya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat 21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ayat 22-nya, khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Tadi saya sebutkan 22 ayat ya, yang saya temukan ada 24, maaf, ada keliru. Jadi kita tambah 2 ayat lagi. 24 ayat turun, kita tambah 2 ayat. Ayat 23-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu, artinya tempat kamu bergantung, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa yang tetap bergantung pada orang kafir walaupun dia disuruh tinggalkan agamanya, tetap dia ikuti, maka ini berarti orang-orang yang zalim. Terakhir ayat 24-nya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu
Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu sedang kumpulkan dan usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah-rumah yang mewah, adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Terus saja surah At-Taubah ini terlengkapkan pada saat itu teman-teman sekalian. Kalau antum kembali membaca juga, kita lihat dari ayat 38 sampai ayat 60, semuanya ini berisikan tentang cerita kejadian-kejadian itu. Ya, sebagian potongan-potongnya sudah kita bacakan tadi, ya. Sudah kita bacakan tadi pada saat di awal-awal sebab-sebab turunnya gitu. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang penekanan itu. Saya lanjutkan ayat tapi berbeda dari ayat 38 sampai ayat 60 surah At-Taubah untuk melengkapkan apa yang kita bahas, ya. Tentu tadi 24 ayat yang turun pada saat perintah untuk haji, ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah baca ayat-ayat ini bagaimana Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ayat ini di musim haji. Saya bacakan dulu untuk melengkapkan bahasan tentang perang Tabuk ini dalam surah At-Taubah, masih At-Taubah tapi ayat 38 sampai 60 juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ini juga turun di perang Tabuk. Hai orang-orang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah berperang pada jalan Allah, kalian masih merasa berat dan ingin tinggal di rumah kalian? Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Tanda tanya. Padahal kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit sekali. Tinggal tunggu masuk medan perang, ditusuk oleh musuh, selesai. Kita akan dapatkan kehidupan yang abadi di sana. Ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Ini Allah kayak bicara sama kita teman-teman. Ya, memang betul penyampaian Allah ini. Jika kamu tidak berangkat berperang, ada jihad, tidak mau pergi, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikan kamu dengan kaum yang lain yang siap berjihad, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Kalau Allah susahin hidupmu, kau tidak akan bisa melawan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kalian tidak ada yang menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Allah telah menolongnya. Ingatlah ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ulama menjadikan ayat ini satu-satunya sahabat yang disebutkan kalimat suhbanya, idh yaqulu li sahibihi, hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Al-Quran disebutkan. Di waktu dia Muhammad SAW menyebutkan kepada sahabatnya, Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad, wahyunya, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak bisa melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah, serta kalimat Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqaran wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dalam berjihad, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pasti akan lebih membahagiakan, lebih menenangkan, dan menolong agama Allah, serta balasannya juga besar di akhirat. Ayat 42. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim asy-syaqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh, urusan dunia dan perjalanan yang tidak jauh, ya, maka pasti mereka akan mengikutimu. Tapi tempat yang dituju itu amat sangat jauh. Tadi Tabuk jauh sekali buat mereka.
Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersamamu hai Muhammad. Mereka membinasakan diri mereka sendiri karena mereka sumpah palsu dan akhirnya tidak ikut jihad. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ayat 43. Afallahu anka lima adzinta lahum. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Ini tadi ayat sudah kita baca. Di sini Allah mengatakan semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu mengetahui siapa di antara mereka yang berdusta. Ayat 44. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Mereka pasti semangat untuk berperang. Mereka akan jihad dengan harta dan diri mereka dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 45. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang suka minta izin kepadamu untuk tidak jihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka betul-betul mau berangkat, mereka cuma dusta dengan sumpahnya, demi Allah. Tentulah mereka mempersiapkan atau menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Ayat 47. Lau kharaju fikum. Ini Allah jelaskan kenapa Allah menganggap lebih baik orang munafik tidak usah ikut. Karena berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau seandainya mereka izin lalu Nabi bilang enggak boleh, harus ikut, maka itu berbahaya. Kata Allah di ayat 47, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la'awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sam'una lahum wallahu alimun bil zalimin." Jika mereka berangkat bersama-sama kalian atau bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Ini Allah bongkar semua kedoknya. Ayat 48. Laqad ibtaghaul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakmu hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Ayat 49. Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ini tentang kisah tadi Al-Ja'd bin Qais. Dia bilang, dan di antara mereka kata Allah ada yang mengatakan, berilah aku izin tidak pergi berperang dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Fitnah wanita-wanita tadi Romawi, ya. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ayat 50. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ini Allah bongkar kedok orang-orang munafik. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, jika kamu mendapat satu kebaikan, maknanya kemenangan. Mereka tidak senang, orang-orang munafik itu sakit hati, jengkel. Kenapa umat Islam menang? Kenapa umat Islam berhasil? Dan jika kamu ditimpa sesuatu bencana, maka mereka berkata, kalau kalah dalam peperangan, mereka bilang, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami. Maksudnya kami sudah tahu nih akan kalah, makanya kami enggak ikut. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Menang atau kalah, Dialah pelindung kami dan hanya kepada